Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali ya di sini untuk membahas soal PAS Fisika kelas 12 semester 1 ya. Di sini soalnya itu dua kawat berarus A dan B sejajar dan berjarak 10 cm. Titik P berjarak 6 cm dari A dan 8 cm dari B seperti pada gambar. Jadi ini ya. Nah, ini ada kawat B, ini ada kawat A ya. Kalau kawat B berarti kan masuk ya ke bidang. Kalau kawat A ini keluar ke bidang ya arahnya. Kemudian di sini titik P-nya ya. Ini jarak-jaraknya ya. Kemudian di sini jika arus pada A sebesar 3 ampere dan pada B sebesar 4 ampere dan keduanya saling berlawanan arah, maka induksi magnetik di P adalah titik-titik. Nah, jadi ini masih tentang induksi magnetik ya, atau medan magnet. Jadi kalau kawat ini medan magnet pada kawat lurus ya, berarus. Jadi kalau kawat lurus dikasih arus itu nanti di sekitarnya akan timbul medan magnet gitu. Coba kita lihat ininya, pembahasannya. Nah, di sini disimbolkan ini ya, akibat medan magnetnya atau induksi magnetik akibat kawat A ini dialiri arus itu disimbolkan B1 ya. Nah, nanti ini arahnya ke kiri ya. Arahnya seperti ini akibat kawat A. Nah, kemudian di sini induksi magnetik akibat kawat B ya, arahnya ke sini gitu. Nah, ini kaidah tangan kanannya itu. Kita cari nih nilainya. Nah, untuk mencari B1-nya dulu nih. Jadi induksi magnetik B1 ini akibat kawat berarus A gitu. Dimana untuk mencari induksi magnetiknya itu mu0I dibagi 2 pi A ya. Nah, ini udah ketentuan ya, mu0 nih. Permeabilitas ruang hampa. Ini udah segini ya nilainya. Kemudian ini arus yang dialiri pada kawat A ya. Kemudian 2 pi, ini A-nya itu jarak titik P-nya ya terhadap kawat A ini. Ini udah dimasukkan nih. mu0 itu nilainya segini. Kemudian arus yang di kawat A itu 3 ya, 3 ampere. Kemudian 2 pi. Nah, ini jarak titik P terhadap kawat A-nya 6 cm ya. Dijadikan meter itu dikali 10 pangkat min 2 gitu. Nah, ini dihitung kan habis nih. Ini 12 pi, ini 12 pi habis. Jadi tinggal 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2. Nah, ini ke atas ya, jadi min 7 tambah 2 jadi min 5 ya. Jadi 10 pangkat min 5 Tesla ya gitu. Kemudian kita juga mencari induksi magnetik ya akibat kawat berarus B atau B2 ya. Ini maaf ya, salah simbolnya nih. B2 nya itu kan sama ya, mu0I dibagi 2 pi A. Cuman I-nya di sini itu arus pada kawat B ya, yang besarnya itu 4 nantinya. Kemudian A-nya itu berarti yang 8 cm ya gitu. Nah, ini 4, I-nya 4 ya. Kemudian ininya 8 cm dijadikan meter juga sama ya. 8 dikali 10 pangkat min 2. Nah, ini kan 16 ya, ini juga 16 pi. 16 pi dibagi 16 pi kan 1. Nah, jadi sama, tinggal 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2 jadinya 10 pangkat min 5 Tesla gitu. Nah, jadi B pada titik P-nya itu kalau menurut saya berarti kan harusnya ditambah sih. Karena arahnya itu kan baik akibat kawat A dan juga kawat B itu kan ke bawah ya, terhadap titik P ini ke bawah, maka harusnya ini ditambah B1 tambah B2. Cuman di sini menyesuaikan dengan pilihan jawabannya, karena kalau ditambahkan jadi 2 dikali 10 pangkat min 5 itu kan gak ada ya di pilihan jawaban. Maka ini pada pembahasan di sini itu dikurang gitu. Jadi 10 pangkat min 5 dikurang 10 pangkat min 5 jadi 0 gitu. Harusnya mah 2 sih. Kemungkinan mah yang ini ya. Cuman kan di sini akar 2 nih.
maka kan salah juga. Jadi gitu sih kalau menurut saya ya. Oke, mungkin untuk soal ini seperti itu. Kita akan coba membahas soal berikutnya ya. Dua penghantar berarus P dan Q diletakkan secara horizontal. Penghantar P dijaga konstan dan dialiri arus 10 ampere ke kanan. Penghantar Q yang berjarak 2 mm di bawah penghantar P mempunyai massa 1,2 gram per meter. Agar penghantar Q tidak jatuh, besar dan arah arus dari penghantar tersebut adalah titik-titik. Ini kita lihat berarti ini kan masih dalam satuan gram per meter ya. Kita jadikan Newton per meter itu dikali percepatan gravitasi ya, atau dikali G. Berarti ini dijadiin kilogram dulu, berarti kan dibagi 1000 dulu ya. Jadi 0,0012 dikali 10 jadinya 0,012 Newton per meter gitu. Ini konsepnya ini ya. Jadi kan kalau ada dua kawat lurus ya, dua kawat lurus yang sejajar itu akan timbul gaya magnet ya, atau gaya Lorentz istilahnya di sini. Nah, jadi untuk P mah ke kanan ya, di sini arusnya 10. Kemudian Q ini di bawahnya nih jaraknya 2 mm. Nah, supaya kawat Q ini enggak jatuh, itu kan jatuh kan akibat ini ya, percepatan gravitasi, karena kawat Q ini memiliki ini berat ya. Maka nanti kan akan timbul gaya berat W nih. Jadi supaya enggak jatuh ya harus ada gaya yang ke atas ya, yang besarnya sama gitu dengan gaya berat ini. Nah, jadi gaya Lorentz-nya atau gaya magnetnya itu ke atas ya. Nah, supaya arahnya itu ke atas, maka arus yang mengalir di kawat Q-nya itu harus ke kiri ya, supaya gaya Lorentz-nya arahnya ke atas tuh. Gitu. Jadi konsepnya ini ya. F per L sama dengan mu0 I1 I2 dibagi 2 pi A ya. Dimana F per L ini kan gaya per panjang nih. Nanti kan ini nih udah diketahui di soal. Cuman kita merubahnya aja jadi gaya per panjang gitu satuannya. F per L sama dengan, nah ini udah ketentuan. Nah, I1 ini berarti yang kawat P ya, arus yang mengalir di kawat P. I2 ini arus yang mengalir di kawat Q ya. Nah, kalau A ini jarak kedua kawatnya gitu. Udah kita masukin, ini F per L nya itu udah ini ya, udah kita cari sebelumnya 0,012. Kemudian mu0 nya itu 4 pi kali 10 pangkat min 7. Nah, ini arus yang mengalir di kawat P nya itu udah diketahui 10 ya. Nah, I2 yang akan kita cari nanti ya, arus yang mengalir di kawat Q I2 ya. Kemudian 2 pi, nah ini A nya 2 mili ya, dijadikan meter dikali 10 pangkat min 3 gitu. Nah, ini kita hitung berarti, nah ini kan habis nih. Oh, ini langsung aja ya, ini habis nih 4 pi dengan 4 pi, jadi tinggal 10 pangkat min 7 kali 10 itu 10 pangkat min 6 ya. Ini diselesaikan dulu ya. Ini 10 pangkat min 7 min 6 ya, ini jadinya kan dibagi 10 pangkat min 3 itu jadi 10 pangkat min 3 ya. Kemudian ininya dijadikan 12 dikali 10 pangkat min 3. Nah, jadi I2 nya kan 12 kali 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 3 ya, jadinya tinggal 12 gitu. Jadi 12 ampere. Nah, untuk arahnya tadi ya, jadi ke kiri gitu. Berarti yang B gitu. Oke ya, jadi seperti itu pembahasannya untuk soal ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami pembahasan soalnya dan juga bermanfaat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.